beres. Revi. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Kenapa dia? Saya belum bisa pastikan. Tapi memang suhu panasnya cukup tinggi. Sebaiknya dia langsung dibawa ke ruang ICU sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Pak Tore, Bu Sita, saya harap bersabar dulu. Tolong selamatkan anak saya, Dok. Berikan dia fasilitas yang terbaik di rumah sakit ini. Rawat dia dengan intensif. Jangan sampai ada yang terlewat, Dok. Tolong. Suster, tolong siapkan ruang ICU. Baik, Dok. Tolong dihubungi ya. Papa, Iya sayang, Papa di sini. Papa di sini. Papa takut. Revi jangan takut ya sayang ya. Papa di sini nemenin Revi terus, ya. Bagaimana keadaannya, Riz? Dia masuk ke ruang ICU. Kenapa semuanya jadi begini? Tori si brengsek itu sudah mengacaukan semuanya. Seharusnya kalian tadi hati-hati. Sekarang Tori sudah mengetahui rencana kita. Semuanya jadi kacau. Ya, halo. Kamu di mana, Riz? Iya, Pak. Saya di jalan, Pak. Kenapa, Pak? Tadi pagi Surti kasih tahu Papa. Katanya Revi sakit. Bener itu. Iya, Pak. Benar, Pak. Tapi hanya demam biasa, Pak. Sekarang Revi di mana? Revi masih di rumah sakit, Pak. Nanti kalau pulang, suruh ke kamar Papa. Papa mau ketemu dia, ya? Iya, Pak. Iya, pasti. Riz? Iya, Pak. Seharusnya siang ini kamu kan mendampingi Pak Agus ke kantor polisi untuk melapor kalau Papa sakit. Oh iya, Pak. Saya lupa, Pak. Sekarang di mana Pak Agus, Pak? Sudah berangkat. Kamu lebih baik pulang deh. Papa nggak enak sendirian di sini. Iya, Pak. Saya akan segera pulang secepatnya. Sampai nanti. Ada apa, Riz? Saya bingung. Banyak sekali masalah yang harus saya hadapi. Saya telah berbohong sama Papa tentang keadaan Revi. Kalau dia tahu, dia pasti akan stres lagi dan penyakit yang gak akan sembuh-sembuh. Belum lagi masalah Sita dan tentang rencana kita yang sudah diketahui Tori. Terus terang, saya menyesal sekali Tori mengetahui hal ini. Saya apa lagi? Rasanya saya mau mati. Berarti tidak ada jalan lain lagi selain Sita menyerah kepada Tori. Dan Sita harus kembali kepada Tori. Hanya itu yang bisa menyelamatkan Papa. Dan kamu, Adrian. Kamu sudah tidak bisa bersama dengan Sita lagi. Tidak bisa. Karena kesempatan itu sudah hilang. Saya tahu, tapi ini keadaannya sudah gawat. Tadi Papa menelpon, dia menanyakan keadaan Revi. Suaranya begitu berat. Dia kelihatan down. Sita, kita harus cari jalan lain lagi. Kamu harus bicara sama Tori. Sita. Haris, Sita lagi gak bisa konsentrasi. Biarkan Sita mengurus Revi dulu. Ya, tapi keadaan Papa. Kita berdoa supaya kesehatan Papa bisa pulih kembali. Tapi yang penting sekarang kita konsentrasi terhadap kesehatan Revi.
Oke lah, terserah kamu. Saya tunggu kabar selanjutnya. Saya akan menemani Sita di sini. Nggak usah, Yan. Lebih baik nggak usah. Saya takut dengan kehadiran kamu di sini. Tori tambah marah dan keadaan semakin kacau. Tapi Sit, Saya bisa jaga diri saya sendiri. baik. Saya akan segera pulang. Saya akan mendoakan supaya Revi cepat sembuh ya. Hai semua. Aduh, mana aja nih? Gimana Ren? Udah sehat? Gimana kalau sekarang kita makan-makan merayakan kedatangannya Reni? Yes, siapa takut bisa penaktir. Ya Ria dong. Kok gue sih? Kan gue tahu lu sekarang ulang tahun kan. Lu ulang tahun? Ih, nggak ngasih tahu sih. Nggak ngomong-ngomong. Iya, lu ulang tahun gak bisa bilang, ketahuan ya. Yaudah, pada mau pesan apa? Apa ya? Lu mau makan apa Ren? Apa aja deh. Yaudah, kalau gitu gue pesenin dulu ya. Ya banyak-banyak ya mesennya. Jangan lupa pesanan gue ya. Mau mana, Bet? Telepon. Yaudah berpesen. Kok gak bilang-bilang sih ulang tahun? Halo. Halo Betty, masih kenal suara saya kan? Masih dong. Nomor handphone dokter kan ada di handphone saya juga. Maaf, saya mengganggu kamu. Enggak kok, nggak apa-apa. Apa sekarang kamu sedang sibuk, Bet? Enggak. Kok suaranya ramai sekali ya di sana? Iya, ini lagi di kantin kampus, lagi pada makan. Hei, ini samanya. Red, somai lu udah jadi nih. Buat gue aja deh. Ih, pesen aja kenapa sih? Nanti dulu. Tuh kan, dibilangin buat gue aja, gak percaya sih lo. Sorry dok, ada gangguan. Kalau kamu mau makan, makan aja dulu nggak apa-apa kok. Enggak kok, nggak apa-apa. Bet, sebenarnya saya menelpon kamu ini mau mengajak kamu keluar. Saya pengen ngobrol sama kamu. Yaitu kalau kamu ada waktu. Saya ada waktu kok dok. Kapan dokter mau ketemu saya? Nanti malam, Di mana? saya jemput kamu ya. Oke. Jam 7 ya, Bet. Oke. Nah, sekarang kalau kamu mau makan, makan aja dulu. Sampai ketemu nanti. Bye, Betty. Ah. Dari hasil pemeriksaan yang kami jalani dan dari hasil lab yang kami terima, kami menyimpulkan bahwa ada kelainan pada jantung Revi. Tepatnya lagi pada bagian klep jantungnya. Klepnya mengalami kebocoran dan kami harus segera melakukan operasi. Jadi begitulah keadaannya. Dan kami harus mendapatkan persetujuan dari orang tuanya. Kalau itu jalan yang terbaik, dok. Kami setuju. Tapi tolong berikan yang terbaik untuk anak kami, dok. Dok, kenapa bisa terjadi dok? Revi kan masih terlalu kecil. Kenapa dia bisa mengalami penyakit jantung yang begitu berat? Kebocoran pada klep bisa saja terjadi pada siapa saja. Entah itu anak balita atau orang dewasa. Karena penyakit ini adalah penyakit bawaan yang sudah diidapnya dari sejak bayi. Sejak bayi. Kenapa bisa dok? Ini sering terjadi pada seorang ibu yang sedang mengandung, yang terlalu banyak mengkonsumsi obat-obatan atau bahan kimia, yang tanpa disadari membahayakan bagi calon bayi yang dikandung. Kalau pada saat itu
obat-obatan yang dikonsumsi mempunyai dosis yang tinggi, maka langsung menimbulkan kematian atau gugurnya calon bayi. Tapi kalau obat itu masih dalam dosis yang rendah, namun membahayakan, maka akibatnya seperti ini. Dok, saya mohon dok, tolong anak saya. Tolong berikan yang terbaik buat anak saya dok. Saya mohon dok. Ya, saya akan melakukan yang terbaik. Kok ngelamun? Saya betul-betul sudah tidak bisa berpikir lagi, Beth. Saya betul-betul putus asa. Saya nggak yakin bisa mendapatkan Ibu Sita kembali lagi dengan saya. Apa hal ini sudah dibicarain sama Ibu Sita? Belum. Sita sibuk mengurus anak yang sakit, Beth. Dan apa lagi yang harus dibicarakan? Keputusan ini kan di tangan Sita. Dia mau memilih saya atau Tori. Dan saya rasa dia pasti akan memilih Tori. Jangan putus asa. Siapa tahu Tori berubah pikiran dan dia merelakan Ibu Sita kembali sama dokter. Itu nggak mungkin, Beth. Nggak mungkin. Dokter harus yakin dong. Betty, keyakinan saya sudah mulai menipis, Beth. Saya tidak mau membuat harapan yang membuat saya kecewa. Saya sudah terlalu lelah bergumul dengan hal-hal yang tidak ada ujungnya seperti sekarang ini, Beth. Maafkan saya, Betty. Maafkan saya karena sudah mengajak kamu terlibat terlalu jauh. Saya hanya butuh orang untuk bicara, Beth. Saya hanya butuh orang untuk dekat saya. Dan orang itu adalah kamu. Saya nggak punya siapa-siapa di sini, Beth. Orang tua saya tidak mungkin saya ajak bicara untuk hal ini. Nggak mungkin, Beth. Saya hanya punya kamu. Gak apa-apa kok. Saya malah senang kalau saya dianggap sebagai orang yang enak diajak bicara. Sekarang, apa yang mau dokter lakuin? Dokter akan diam saja dan pasrah menunggu keputusan dari Ibu Sita. Saya akan mendoakan supaya Ibu Sita mendapatkan jalan yang terbaik. Beth, mulai sekarang jangan panggil saya dokter ya. Kenapa? Kita kan sudah sering sekali bertemu. Panggil saja Adrian, lebih enak didengarku. Baik dok. Maksud saya Adrian. Sejak kapan dia sholat? Seumur hidup saya mengenal Tori, saya nggak pernah melihat dia sholat. Ya Tuhan, apa ini bertanda bahwa dia memang benar-benar telah berubah? Enggak, dia pasti berpura-pura supaya saya melihat. Dia nggak pernah berubah. Enggak, dia tetap Tori, seorang yang kejam dan tidak berberi kemanusiaan. Bagaimana dok?
Operasinya berhasil. Kita harus menunggu reaksi jantungnya setelah dia siuman. Alhamdulillah. Boleh saya lihat, Dok? Nanti saja. Sebentar lagi dia juga ke ruang ICU. Sekarang sedang dibersihkan jahitannya. Saya ke dalam dulu ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Saya tahu kamu sangat marah sama saya. Tapi saya juga mohon sama kamu. Kamu jangan menyalahkan hanya saya yang salah. Seakan-akan hanya saya yang salah. Saya melakukan itu semua karena saya merasa saya sudah tidak sanggup lagi hidup bersama kamu. Iya, kehidupan rumah tangga kita sudah tidak bagus. Sudah tidak harmonis. Jadi, saya mohon sama kamu. Biarkan saya pergi. Kamu cabut tuntutan kamu terhadap Papa. Lalu kita pisah secara baik-baik. Saya mohon sama kamu, Tori. Saya mohon. Di saat seperti sekarang ini, kamu bicara seperti ini. Karena saya udah gak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Saya harus ngomong sama kamu. Sekarang Papa stres. Papa stres kalau Papa masuk penjara. Bagaimana dengan anak kita? Kondisinya jauh lebih gawat. Dia bisa saja meninggal karena penyakitnya. Kamu egois. Kamu lebih mementingkan diri kamu sendiri daripada keadaan anak kita. Bukan itu maksud saya. Lalu apa maksud kamu? Maksud kamu lebih mementingkan diri kamu dan papa kamu daripada anak kamu sendiri. Saya nggak habis pikir, Sita. Kamu bisa dibutakan karena cinta kamu pada Adrian. Kamu telah menyanyiakan saya. Kamu telah menyanyiakan Revi. Bahkan kamu campakkan kepercayaan dan niat baik saya. Kamu tahu, Sita, saya tidak pernah main-main dengan niat baik saya. Niat saya mengabdi untuk kamu dan Revi, dan menjadi ayah dan suami yang baik. Kamu telah menghancurkannya. Kamu dengan seenaknya merencanakan kabur dari saya dan memisahkan saya dari Revi. Memang penipu. Kamu jauh lebih jahat dari saya. Kamu tahu, Cita, dulu saya memang bajingan. Tapi suatu hari saya benar-benar jatuh. Dan itu membuat saya sadar. Dan ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan saya. Lalu, saya jatuh cinta untuk yang kedua kalinya. Jatuh cinta yang sangat dewasa. Ketika saya melihat kamu menjadi ibu. Ibu yang sangat baik untuk Revi. Saya berangan kita bisa sama-sama memperbaikinya. Tapi saya akui, saya selalu kalah sama kamu. Selalu kalah.
Dan akhirnya saya menggunakan kekuatan saya untuk terus memiliki kamu. Dan itu membuat kamu semakin jauh dari saya. Dan kembali kepada dokter bajingan itu. Kamu tahu Sita, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa membuat kamu kembali ke saya dan mencintai saya akan menebus itu dengan apa saja. Bahkan dengan apa yang saya miliki sekarang. Saya rela kehilangan semuanya. Asalkan kamu dan Revi kembali bersama saya. Tapi mungkin kamu sudah tidak punya perasaan apa-apa pada saya. Karena hari ini pun kamu gak melihat betapa terpukulnya saya menerima kenyataan kamu sudah menipu saya. Bahkan kamu tetap ngotot ingin meninggalkan saya. Sekarang, kalau kamu memang mau pergi, pergilah. Saya tidak akan menahan kamu lagi. Dan saya akan mencabut tuntutan itu. Saya akan cabut. Tapi saya minta satu permintaan saya. Tolong jangan pisahkan saya dari Revi. Jangan pisahkan saya dari Revi. Oh, Pak Agus. Ya. Gimana Pak? Sudah absen? Sudah. Tapi pihak kepolisian akan mengirimkan tim dokternya untuk meyakinkan keadaan papa kamu. Sebentar. Halo? Halo, Mas Haris? Mas Haris ya? Iya, Surti. Iya, ini saya. Mas, Bapak Mas. Kenapa? Bapak teriak-teriak dari tadi, Mas. Saya pikir Bapak mimpi. Saya sudah berusaha menenangkan Bapak, tapi Bapak malah tidak bisa bicara sama sekali, Mas. Ya udah. Saya akan langsung pulang. Surti, tolong kamu jaga Bapak baik-baik. Saya akan hubungi dokter. Dan kalau ada apa-apa sama Bapak, cepat hubungi saya, oke? Ini Sita, Pak. Papa tidak akan bereaksi apa-apa semenjak pergi dari rumah. Dia diam saja, Sita. Kalau mungkin bukan gara-gara saya. Kalau saya tidak macam-macam sama Tori, kan begini jadinya, Riz. Nasi sudah jadi bubur. Gak ada yang patut ditangisi. Enggak. Papa masih bisa diselamatkan. Masih ada jalan, Riz. Dengan cara apa? Hah? Kamu ingin menyerahkan diri kamu sama Tori? Lagu lama. Saya sudah nyatakan kalau itu tidak akan berhasil. Saya sudah bosan, Sita. Jadi kamu percuma melakukan hal itu. Papa juga tidak ingin kamu menyerahkan diri sama Tori. Jadi satu-satunya jalan, kita harus membiarkan Papa menderita. Dan harus siap kehilangan dia. Tidak, Riz. Tidak. Haris, apa lagi? Masih ada jalan, Riz. Saya sudah tidak mau mendengarkan kamu. Haris. Riz, Tori akan mencabut tuntutannya terhadap Papa. Dan dia akan menceraikan saya, Riz.
Tori akan mencabut tuntutannya terhadap papa. Dan dia akan menceraikan saya, Riz. Tapi saya belum menegaskannya karena saya belum yakin. Tapi besok saya akan menegaskan kembali supaya besok dia bisa mencabut tuntutan terhadap papa. Lalu kita bilang sama papa. Apa dia minta sesuatu dari kamu? Maksud kamu? Tori tidak akan memberikan sesuatu kalau nggak ada maksud. Dia pasti ingin menukarnya dengan yang lain. Tolong jangan pisahkan saya dari Revi. Jangan pisahkan saya dari Revi. Sita, dia pasti ingin menukarnya dengan sesuatu. Tidak, Riz. Dia tidak akan menukar dengan sesuatu. Dan dia tidak menginginkan sesuatu. Kamu yakin? Iya. Saya lihat dia ikhlas. Dan dia tulus mengatakan itu, Riz. Ya, mungkin saja dia lelah dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu kan pernah bilang sama saya, kalau Tori itu manusia biasa yang bisa saja dia lelah dan dia putus asa. Kamu harus yakin. Kamu harus yakin kalau ini terjadi, Riz. Kamu harus percaya. Ya, Sita. Saya percaya. Saya percaya, Sita. Tapi ini benar-benar surprise kalau Tori bersikap seperti itu. Sita, kita harus cepat-cepat supaya Tori bisa mencabut tuntutannya, supaya Papa bisa cepat sembuh, Sita. Ya. Saya akan bicara, Riz. Maaf, Pak. Gak apa-apa. Saya sudah selesai kok. Ini Pak, saya ingin menyerahkan ini untuk Bapak tanda tangani. Apa ini? Data-data pasien, Pak. Golongan darah anak saya O. Apa nggak salah nih? Iya, Pak. Itu hasil dari lab. Memangnya golongan darah anak Bapak apa? Saya nggak tahu. Tapi golongan darah saya A. Mungkin dia mengikuti golongan darah ibunya, Pak. Karena tidak semua anak mengikuti golongan darah ayahnya. Memangnya golongan darah ibunya apa, Pak? Saya lupa. Coba Bapak cek lagi deh, Pak. Pasti dia mengikuti golongan darah ibunya. Bapak sudah baca semuanya? Sudah. Bapak bisa tanda tangan di sini. Sini ya. Iya. Terima kasih, Pak. Menurut data di sini, semenjak Revi lahir, memang golongan darahnya O. Dan Sita selaku ibunya B. Apa kamu tidak pernah memeriksanya, Tori? Saya nggak pernah kepikiran, Dok. Saya cukup sibuk waktu itu. Kalau begitu artinya Apa? Revi bukan anak saya. Golongan darahnya berbeda dengan saya maupun Sita. Apa kamu yakin, Tori? Atau mungkin kamu sendiri lupa di golongan darah kamu sendiri? Tidak, Dok. Golongan darah saya A. Berarti Sita telah hamil ketika menikah dengan saya, Dok. Keterlaluan nih. Dokter,
Apa Anda punya data-data tentang Dokter Adrian? Loh, kenapa kamu langsung memvonis Dokter Adrian, Tori? Karena dia yang telah merusak Sita. Dulu memang ada. Tapi kalau sekarang saya tidak tahu. Karena dia sudah bukan dokter di sini lagi sejak 7 tahun yang lalu. Tolong dokter carikan data-data dia. Itu amat penting buat saya. Ya, akan saya usahakan. Dan juga saya mohon, tolong rahasiakan tentang hal ini. Apalagi buat Sita. Karena saya nggak mau dia tahu tentang hal ini. Dokter bisa pegang janji. Saya mohon, biarkan saya mencari kebenaran, Dok. Ya, saya akan rahasiakan. Terima kasih. Oke. Revi, kamu udah sadar, sayang? Revi, alhamdulillah, Tuhan mendengarkan doa Papa. Revi, suster, Iya, Pak. anak saya sudah sadar. Sebentar ya, Pak. Saya periksa dulu. Apa yang Revi rasakan? Sakit perut di sini. Iya sayang, Revi baru selesai operasi. Sebentar lagi juga sembuh. Revi pasti akan cepat sembuh. Ya. Pasti akan baik-baik saja. Maaf, Bapak, Ibu, bisa ditinggal sebentar. Biar dokter dia meriksanya. Iya, suster. Papa keluar dulu ya, sayang ya. Sebentar ya, Mama tunggu di luar ya sayang ya. Gimana, Revi? Udah enakan? Sebentar ya, nanti dokternya memeriksa ya. Halo, Tori. Saya sudah mendapatkan data-data Dokter Adrian. Tapi saya minta kamu tenang mendengar semua ini. Karena terus terang, semua ini tidak akan menyenangkan kamu. Ngomong saja, Dok. Saya siap mendengarkan. Golongan darah Dokter Adrian ternyata sama dengan golongan darah anakmu. Tapi saya minta kamu tenang. Ini bukan berarti Adrian adalah ayahnya Revi. Apa maksud dokter? Ya, saya hanya ingin kamu tidak langsung menuduh. Kamu harus buktikan dulu. Karena sekarang ini kan ada yang namanya tes DNA. Kamu bisa melakukan hal itu untuk memastikannya. Jadi, kamu tidak akan salah melangkah, Tori. Halo, Tori? Iya, Dok. Saya akan lakukan itu. Tapi tolong, saya nggak mau masalah ini diketahui oleh siapapun juga. Dokter mengerti? Saya nggak mau ini menjadi ribut. Ya. Terima kasih atas informasinya. Oke. Ada apa, Tori? Tori? Saya nggak rela anak saya jadi milik orang lain. Saya nggak rela. Saya akan mempertahankannya. Apapun resiko yang akan saya hadapi.
Saya mau bicara. Kamu sudah pikirkan tentang tawaran saya kemarin? Tentang keinginan kamu untuk membebaskan Papa. Bagaimana? Saya nggak bisa menerima tawaran kamu. Saya nggak bisa meninggalkan Revi. Kenapa? Kamu kan nggak pernah menginginkan dia. Bahkan dulu kamu pernah berusaha untuk menggugurkan dia. Nah, jadi sekarang sama saja kamu kehilangan. Ingat, Sita. Dengan kehilangan Revi, kamu akan mendapatkan dua orang yang kamu cintai. Papa kamu dan Adrian. Dan saya rasa mereka akan jauh lebih berguna untuk kehidupan kamu. Mereka lebih bisa membahagiakan kamu. Jadi bagaimana? Kamu memberikan pilihan yang benar-benar sulit, Tori. Sehingga saya nggak bisa berpikir. Ya, saya memang bisa mendapatkan Adrian. Dan saya bisa mendapatkan Papa. Tapi kan Revi anak saya. Dia anak saya juga. Saya nggak bisa hidup tanpa dia. Kamu kan belum mencobanya. Cobalah sekarang kamu hidup tanpa Revi. Seperti masa lalu kamu dulu. Yang cuma ada kamu dan Adrian. Bersamanya saya yakin kamu akan gampang melupakan Revi. Dan kamu akan menemukan kebahagiaan yang selama ini kamu cari. Revi, biar tinggal bersama saya. Saya pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Dan kamu harus ingat, Sita. Papa kamu akan masuk penjara. Dan itu akan memperburuk keadaannya. Cuma kamu yang bisa menolong dia. Bagaimana? Baik. Saya akan menerima tawaran kamu. Dan saya akan meninggalkan Revi. Tapi kamu tetap membiarkan saya menjenguknya, kan? Biar bagaimanapun, kamu tidak bisa memutuskan tali batin saya terhadap dia. Apalagi sekarang Revi sakit. Pasti keadaan semakin memburuk. Kalau dia tahu saya tidak di sampingnya lagi. Gak bisa, sih. Kalau kamu ketemu dia sekali, itu akan sulit buat dia untuk melupakan kamu. Tapi biar bagaimanapun saya ibunya. Saya melahirkan dia dan saya menyusuinya. Kamu tidak bisa berbuat begitu terhadap saya. Sekarang ibunya harus membuat pilihan. Karena kamu harus bertanggung jawab atas perceraian ini. Saya mengerti kamu kehilangan. Tapi baiklah. Saya setuju. Kamu bisa bersama dia sampai Revi benar-benar sembuh total. Tapi setelah itu, kamu jangan ganggu kami lagi. Kamu kan sudah cukup bahagia bersama dengan Adrian. Dan juga bersama papa kamu yang sering menipu saya. Jadi kamu sudah gak perlu lagi dengan saya maupun Revi. Nanti siang pengacara saya akan mencabut tuntutan itu. Tapi sebelumnya kamu harus menandatangani perjanjian di antara kita. Perjanjian? Perjanjian apa? Bahwa kamu tidak akan membawa Revi pergi. Kalau kamu melanggar, nyawa papa kamu sebagai gantinya.
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.